Shalom semuanya, mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom pasukan, shalom papa mama. Wah, hari ini Kak Maisha sama Kak Deborah mau tanya dulu, siapa yang udah siap memuji menyembah Tuhan? Coba angkat tangannya. Kalau muji nyembah Tuhan sungguh-sungguh ya Kak Deb, harus sungguh-sungguh ya. Gak boleh ada yang main-main, gak boleh ada yang sambil makan apalagi. Meskipun kita ibadahnya online, tapi tetap harus sikap beribadah yang seperti biasa Kak Deb. Harus sungguh-sungguh ya Kak. Harus sungguh-sungguh. Siapa yang siap untuk beribadah? Saya. Yuk sekarang kita panggil pasukan yuk Kak. Oke, kita panggil pasukan. Coba semuanya posisi siap dulu. Papa mama juga ya. Iya, kita panggil bareng-bareng ya Kak Deb. 1, 2, 3. Pasukan kesayangannya Tuhan. Yes, yes, yes. Aku pasukan kesayangan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk sekarang kita lipat tangannya. Tutup matamu. Kita duduk tenang, kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat keajaiban-Mu yang selalu baru dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami boleh ada hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami mau membawa pujian kami, penyembahan kami, hanya untuk Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus hadir ya di tempat kami, karena kami bersukacita, kami mau bersorak-sorai hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, sama-sama katakan amin. Ya pasukan, siapa yang percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah? Saya. Dia selalu baik. Amin. Amin. Dia selalu menyertai kita. Amin. 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 Yuk sekarang kita mau semangat memuji Tuhan. Sambil tepuk tangan, goyangkan badanmu. Tidak berubah, tidak berubah,
berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Dan kasihnya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kasihnya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu. Haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu seperti sahabat. Dia selalu menyertai kita. Dia tak pernah tinggalkan kita sendirian. Katakan amin pasukan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Sambil lambaikan tangan. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sambil tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorangan haleluya. Haleluya. Ya Kak Maisha, Tuhan Yesus itu tidak pernah tinggalin kita ya Kak. Amin. Bahkan kebaikannya itu sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Saya. Yuk kita mau lebih lagi menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus itu baik. Amin pasukan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu.
Yesus baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Haleluya. Wah, tadi pasukan udah semangat. Kamu masih yakin nih? Pasukan udah semangat, udah tadi gerakin badannya. Sekarang waktunya kita menyembah Tuhan. Jadi semuanya pasukan papa mama boleh duduk lagi. Duduk lagi dengan tenang. Oke, tarik nafas dulu kali ya Kak, Iya. tadi habis itu. Tarik nafas 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang pasukan sikapnya udah sungguh-sungguh. Udah gak ada yang main-main lagi. Kak Maisha mau minta semuanya siapin satu kata-kata terbaiknya, termanisnya buat Tuhan Yesus. Udah? Udah? Oke. Kita mau nyanyiin lagu ini, kita mau angkat penyembahan kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Lebih sungguh lagi pasukan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur
Yuk sekarang pasukan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu. Sekarang waktunya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekarang kami ingin berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami terhadap pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Shalom pasukan, shalom adik-adik, shalom papa mama yang di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kak Danin percaya pasti kondisi pasukan semua dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Nah kalau gitu siapa yang udah siap buat mendengarkan firman Tuhan? Wah, Kak Danin udah lihat sih semua pasukan udah dalam posisi duduk yang manis, udah siap buat mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau gitu pasukan, firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kejadian 12, Kejadian 18, Kejadian 21, Kejadian 22, Kejadian 24 sampai 30 dan Keluaran 3. Setelah ibadah ini selesai, adik-adik semua boleh baca ya. Nah, kalau gitu adik-adik, firman Tuhan kita hari ini bercerita tentang seorang bapak. Kira-kira udah pada tahu gak ya ini bapak siapa ya? Bapak Abraham adik-adik. Nah, Kak Danin yakin nih pasti pasukan udah hafal betul sama kisahnya Bapak Abraham ini seperti apa. Betul adik-adik, Bapak Abraham adalah orang yang sangat beriman. Bapak Abraham orang yang sangat percaya sama Tuhan Yesus. Hidupnya juga selalu taat kepada Tuhan. Makanya Bapak Abraham ini hidupnya sangat diberkati adik-adik oleh Tuhan Yesus. Dia memiliki istri yang sangat baik. Dia memiliki harta kekayaan. Dia memiliki domba yang sangat banyak. Dia memiliki unta yang sangat banyak adik-adik. Pokoknya hidupnya Bapak Abraham ini sangat diberkati sama Tuhan adik-adik. Tapi, ada tapinya nih adik-adik. Hidupnya Bapak Abraham ini ada kurang satu nih adik-adik. Kira-kira pada tahu nggak ya Bapak Abraham ini kurang apa ya dalam hidupnya? Iya betul adik-adik, Bapak Abraham dan istrinya, Ibu Sarah, mereka belum diberikan keturunan adik-adik. Padahal usia mereka sudah sangat tua. Tapi kira-kira Tuhan tahu nggak ya kalau Bapak Abraham itu pengen banget loh punya keturunan? Iya adik-adik, Tuhan tahu. Makanya suatu hari firman Tuhan datang kepada Bapak Abraham. Bunyinya seperti ini. Abraham, coba kamu lihat ke langit. Coba kamu hitung bintang-bintang di sana. Jika kamu dapat menghitungnya, maka demikianlah banyaknya keturunanmu nantinya. Nah, benar adik-adik, Tuhan Yesus menepati janjinya kepada Bapak Abraham. Akhirnya, Bapak Abraham dan Ibu Sarah di usia mereka yang sudah sangat tua, mereka diberikan seorang anak. Namanya siapa ayo? Masih pada ingat gak nih nama anaknya Bapak Abraham dan Ibu Sarah siapa ya? Iya betul, Ishak. Nah, Bapak Abraham ini mengajari Ishak tentang kebaikannya Tuhan adik-adik. Makanya Ishak tumbuh menjadi anak yang sangat mengenal akan Tuhan dari Bapak Abraham. Tapi adik-adik, sesuatu terjadi nih. Pasti Kak Danin tahu banget lah, pasukan udah tahu nih apa yang terjadi selanjutnya. Iya betul adik-adik, suatu hari Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak perjanjian itu, sebagai korban persembahan. Nah makanya adik-adik, si Ishak ini kebingungan waktu itu. Dia heran, ini papaku nih mau ngapain sih? Karena adik-adik, Ishak gak melihat sama sekali ada hewan yang akan dikorbankan.
Nah, Bapak Abraham meyakinkan Ishak bahwa Tuhan sendiri yang akan menyediakan korban persembahan tersebut. Nah, jadi adik-adik, sambil menangis, sambil memohon kepada Tuhan, Bapak Abraham akhirnya mulai mengikat tubuh Ishak di atas altar adik-adik. Nah, waktu Bapak Abraham udah siap nih mengangkat pisaunya untuk mempersembahkan nyawanya kepada Tuhan, tiba-tiba sesuatu terjadi adik-adik. Sebuah suara berbicara, "Abraham, Abraham." Wah, suara itu suara malaikat adik-adik. Dia berbicara mewakili Tuhan. Katanya, "Jangan kamu ganggu anak itu. Aku tahu kamu takut akan Tuhan karena kamu rela mengorbankan anakmu demi ketaatanmu kepada Tuhan Yesus." Nah, kemudian malaikat itu menyuruh Bapak Abraham untuk lihat ke semak-semak di dekat Bapak Abraham. Nah, waktu Bapak Abraham nengok ke semak-semak itu, wah, Bapak Abraham menemukan seekor domba jantan adik-adik. Wah, Bapak Abraham sangat gembira. Bapak Abraham senang karena Ishak anaknya hidup. Bapak Abraham percaya Tuhan menepati janjinya. Tuhan karena menyediakan korban persembahannya. Nah, adik-adik, si Ishak ini tumbuh dewasa. Dia akhirnya menikah sama Ribka dan dikaruniai 2 anak kembar. Nah, adik-adik, masih ingat gak nih 2 anak kembar itu siapa ya? Siapa adik-adik? Iya, Esau dan Yakub. Tuhan Yesus tetap setia adik-adik kepada keluarga ini. Tuhan Yesus menepati janjinya. Dan melalui garis keturunan Bapak Yakub, bangsa Israel dipelihara oleh Tuhan. Dipelihara sesuai dengan kasih setianya adik-adik. Nah, pasukan, Tuhan waktu itu berjanji kepada Bapak Abraham bahwa dia akan memberkati keturunan Bapak Abraham. Bahwa keturunan Bapak Abraham akan menjadi bangsa yang sangat besar adik-adik. Dan Tuhan menepati janjinya. Tuhan tetap setia. Bapak Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka diberkati sama Tuhan berlimpah-limpah adik-adik. Bahkan sampai saat ini bangsa Israel menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan karena ada janji Tuhan terhadap Bapak Abraham dan generasinya. Nah, adik-adik, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tuhan mau kita berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan. Dan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita, semuanya yang terbaik. Coba sama-sama katakan, semuanya yang terbaik. Iya, betul, semuanya yang terbaik. Apa yang Tuhan pikirkan tentang Kak Danin, tentang pasukan di rumah, tentang papa mama, semuanya hal yang terbaik adik-adik. Tapi Kak, gimana sih caranya supaya kita bisa berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan? Caranya adik-adik yaitu membaca firman Tuhan, sering baca firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Danin tanya, siapa yang di sini setiap hari baca firman Tuhan? Ayo. Kak Danin percaya, Kak Danin yakin pasti pasukan di rumah setiap hari baca Alkitab. Iya adik-adik, kita harus sering baca firman Tuhan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Dan tentunya kita harus percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Seperti ada lagunya nih pasukan. Yuk sama-sama kita nyanyiin yuk. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Nah, seperti janji Tuhan yang digenapi dalam hidup Bapak Abraham adik-adik, bahwa kasih setia Tuhan tak berkesudahan adik-adik kepada hidupnya Bapak Abraham dan keturunannya. Dan begitu juga janji Tuhan terhadap hidup kita adik-adik, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Artinya selalu ada, tidak habis-habisnya rahmat-Nya Tuhan adik-adik.
Dan kasih setia Tuhan sangat besar adik-adik atas kita. Wah, artinya setiap hari selalu ada kebaikan yang terjadi dalam hidup kita adik-adik. Artinya setiap hari selalu ada anugerah yang terjadi dalam hidup kita adik-adik. Setiap hari selalu ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Dan setiap hari selalu ada berkat Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Amin. Amin. Dan yang kita perlu lakukan saat ini adik-adik adalah percaya dan taat. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Iya, percaya dan taat. Yuk sekali lagi Kak Danin ajak adik-adik buat buka Alkitabnya di Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kak Danin tunggu ya. Oke, kalau udah pada buka Alkitabnya, yuk sama-sama kita bacakan ya. 1, 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin ya pasukan? Amin. Kalau begitu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk Kak Danin ajak pasukan untuk lipat tangannya, tutup matanya. Kak Danin tunggu sampai semua fokus. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan kalau kami sudah selesai mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan berkati kami ya Tuhan, biar kami dapat mengerti setiap pesan yang Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan, dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami supaya kami bisa berpikir seperti apa yang Tuhan pikirkan ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan, kalau setelah ini kami akan melakukan aktivitas masing-masing, biar Engkau yang jagai sertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Pasukan kesayangan Tuhan, mari angkat tangan kita bersama-sama. Mari kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Dengan iman kami mau terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, kiranya Kau memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat dan penuh kemenangan itu yang menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Pasukan kesayangan Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, perlindungan, tuntunan, didikan yang manis dari Allah Roh Kudus, memberkati, menyertai pasukan kesayangan Tuhan semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita semua, membawa kita ke dalam kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari terima berkat Tuhan, kesehatan, kebaikan Tuhan terus menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Teman-teman, waktunya kita mengatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia yang dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.